tentang rahasia usus sehat. Ya, bonusnya rampingkan tubuh. Sebenarnya kita semuanya sudah tahu, Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola tubuh kita sendiri ya. Tetapi banyak hal, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, yang akhirnya kita harusnya sadar sih, sadar atau tidak sadar, kok tiba-tiba bedah, ya bahasa Jawanya bedah. Bedah itu menggemuk seperti itu. Nah sekarang saya ingin sharingkan tentang sesuatu yang sangat berguna bagi tubuh kita karena hal ini sangat penting kita ketahui. Ternyata emosi, perilaku, mengambil keputusan yang tepat itu sangat tergantung perut. Padahal hubungannya apa gitu ya, perut sama perilaku gitu. Karena hubungannya sangat erat, usus tidak bisa lepas dari otak. Dan orang mengatakan usus itu adalah otak yang kedua. Nah, nanti kita akan lihat hubungannya ada di mana seperti itu. Hubungannya ada di benda yang sangat kecil di usus, sehingga kita bisa marah, kita bisa senang, atau kita bisa memutuskan sesuatu yang salah karena ternyata ada hal-hal yang tidak seimbang di dalam usus kita. Baik, nah Bapak Ibu sudah sering dengar mungkin ya, apa itu mikrobiom atau mikrobioma seperti itu. Nah, mikrobioma adalah atau orang sering bilang mikrobiom gitu ya. Bakteri, virus, fungi atau jamur yang hidup di kulit, di vagina, hidung dan mulut sampai usus. Jadi di seluruh tubuh kita itu di saluran cerna, di saluran nafas itu ada, di saluran reproduksi, di saluran urin juga ada. Yang mempengaruhi imunitas, nutrisi, dan perkembangan manusia. Nah, ini tentunya tidak sendirian ya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia itu juga ditentukan oleh growth hormone. Nah, growth hormone itu pengendalinya ada di otak. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengenal mikrobioma ini, sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari bakteri. Bakteri kita itu ya udah yang menghuni tubuh kita itu adalah bakteri. Bakteri atau mikro. Mikro itu kecil, bio itu hidup gitu ya. Makhluk hidup yang kecil-kecil gitu yang ada di dalam tubuh kita yang berguna. Yang sering disebut flora normal atau bakteri baik. Kalau terjadi ketidakseimbangan, itu bakterinya itu ada yang baik, ada yang setengah baik, dan setengah jahat, dan ada yang jahat. Nah, kalau yang baik itu dia memang akan membangun seperti bakteri-bakteri di usus. Sebagai bakteri pembusuk, dia akan memfermentasi makanan sehingga dia bisa keluar lewat menjadi feses seperti itu ya, memisahkan makanan. Tetapi kalau yang bakteri jahat atau yang setengah jahat setengah baik ini tergantung lingkungannya. Ada penelitian yang mengatakan demikian ya. Kalau misalnya lingkungannya baik, dia akan menjadi baik. Kalau lingkungannya jahat, dia akan menjadi jahat. Nah, tentu kita melihat dua sifat ini sudah jelas kelihatan bahwa kita memerlukan bakteri yang baik atau flora normal. Baik itu di dalam usus, di vagina, saluran nafas, saluran urin, dan di seluruh tubuh kita. Nah, ini kita akan melihat gut-brain axis, jadi aksis antara perut, ya usus, dan otak. Jadi di otak itu ada central nervous system atau disebut CNS. Central adalah central, nervous itu syaraf, sistem, susunan saraf pusat. Nah, kemudian yang bawahnya adalah enteric nervous system atau ENS, yaitu sistem saraf usus. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf usus. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi ini adalah otak. Ini adalah usus yang sering disebut gut-brain axis. Di dalam tubuh kita itu banyak sekali aksis. Aksis itu apa ya? Hubungan yang vertikal. Itu antara yang otak dengan pencernaan, otak dengan tiroid, otak dengan gonad atau kelenjar reproduksi, otak dengan liver, otak dengan adrenal, banyak sekali aksis. Nah, aksis ini merupakan ini di dalam tubuh kita nggak ada garis seperti itu, nggak ada ya, karena sistem endokrin adalah sistem ductless. Ductless itu ductus, tidak memakai ductus atau tidak ductus itu saluran. Nah, hormon ini
sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan hormon itu ada di usus. Oleh karena itu, materi kita hari ini, usus yang sehat itu seperti apa? Kita akan lihat gut brain axis ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah usus yang terdiri dari mikrobioma, ya. Ada yang menyebutnya juga mikrobiota, seperti itu. Dan ini bisa merasakan lapar, gitu ya. Lapar banget. Atau kelaparan, gitu ya, atau puasa seperti itu, dia akan mempengaruhi neurotransmitter di otak, ya. Kemudian bisa juga kalau lapar itu kan apa ya, stres gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya lapar, anak-anak kecil aja kalau lapar dia akan nangis ya. Dia belum bisa mengkomunikasikan, atau bayi lah seperti itu. Dia akan stres, dia akan gelisah, dia akan terpengaruh dengan lingkungan. Gitu ya, stres itu kan tidak hanya karena lapar, jadi dia akan terpengaruh dengan lingkungan yang akan mempengaruhi neurotransmitter. Neurotransmitter itu pembawa pesan di otak seperti itu. Nah, kemudian di otak ini akan memerintahkan usus untuk memberikan reaksi seperti itu ya. Reaksinya apa? Reaksinya peristaltik meningkat. Kalau nggak dikasih makan, peristaltiknya meningkat. Jadi perutnya jadi sakit. Tapi pada batas tertentu akhirnya menjadi adaptasi, menjadi kebal seperti itu. Tapi itu tidak baik ya. Tetapi kalau misalnya ada orang-orang yang benar-benar kelaparan dan harus mengalami itu, biasanya mereka lebih bertahan. Dan otak ini mempengaruhi motilitas. Motilitas itu peristaltik, kemudian sekresi. Sekresi itu pengeluaran zat-zat atau lendir untuk memberikan keseimbangan mikrobioma, ya. Jadi makanan yang baik gitu ya, atau keinginan makan yang baik dan yang jahat pun itu sangat mempengaruhi usus juga, Bapak Ibu. Misalnya tadi sudah lapar, akhirnya otak kasih tahu, ayo usus siap-siap ya, ini akan ada makanan, maka dia akan peristaltik. Dan makanan yang masuk adalah makanan yang baik. Maka makanan yang baik ini akan memberikan keseimbangan atau akan memberikan makanan yang disebut prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk bakteri baik, ya. Misalnya seperti bawang merah, bawang putih, tempe, dan makanan-makanan yang lain yang memberi makan kepada si bakteri baik ini. Maka bakteri baik akan berkembang biak dengan baik. Dan dia akan menjaga pH di dalam usus, dia akan menjaga keseimbangan, dia akan berjaga-jaga terhadap bakteri-bakteri yang masuk ke dalam pencernaan. Tetapi kalau ketika lapar, otak sudah kasih tahu usus untuk mengeluarkan enzim, ya, untuk mengeluarkan enzim, tapi yang kita makan adalah makanan-makanan yang fast food, makanan yang tidak sehat, makanan yang penuh dengan pengawet, makanan yang penuh dengan pemanis, penyedap rasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, pada para bakteri baik ini menjadi sedih. Dan yang tadi saya bilang ada bakteri yang setengah baik dan jahat akan berubah menjadi jahat. Maka bakteri jahat akan menguasai arena, menguasai medan, merusak dinding usus. Dinding usus itu yang penuh dengan jonjot-jonjot, nanti akan ada gambarnya. Itu menjadi rusak. Makanan-makanan yang harusnya disaring, ternyata masuk semuanya. Karena terjadi junction atau gap, atau yang kita kenal leaky gut, seperti itu. Oleh karena itu, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi. Nah, ada apa di dalam usus? Nanti kita akan bisa lihat, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika kita makan, ini adalah saluran makanannya. Makanan kita makan di dalam mulut, kita kunyah, lalu akan menyentuh syaraf di dinding laring, paring di sana, laring dan paring sebelahan, untuk kemudian otak akan kemudian mengirim sinyal ke otak, dan otak akan memerintahkan syaraf untuk menelan. Jadi ketika Bapak Ibu menelan, atau misalnya saya menelan ludah, maka di sini akan ada sistem saraf yang kasih tahu ke otak. Otak ini ada makanan yang sudah siap ditelan, maka akan refleks. Oleh karena itu, kalau misalnya ibu-ibu atau para mama memberikan obat kepada anak kecil, itu kalau cuma diletakkan di lidah sini pasti akan sembur.
Caranya gimana? Caranya dengan cara tertentu gitu dipangku. Sendoknya bisa dimasukkan ke pangkal lidah. Misalnya ini lidah di sana. Jadi sendoknya itu ditekan di pangkal lidah untuk ditekan. Nah itu refleks menelan langsung tertelan gitu. Jadi meminimalkan anak itu menyemprotkan obat itu kembali. Nah, memang ini butuh keterampilan dan butuh komunikasi karena ada ya saat-saat di mana anak-anak itu ketika diminta minum obat atau sirup ataupun kita mau kasih sesuatu lah ya, nutrisi misalnya, dia nggak suka seperti itu sehingga dia nggak mau. Maka kita bisa memanfaatkan lidah pangkal lidah ini menjadi tempat untuk refleks telan. Kemudian makanan akan masuk ke esofagus, ke dalam lambung, lalu setelah di lambung dia akan diproses enzim-enzim yang keluar, ada gastrin, ada amilase, maltase seperti ini ya di sini, proteinase di sini, kemudian kena garam empedu, lalu insulin keluar di dalam darah karena ada gula yang masuk, kemudian baru masuk ke usus halus. Disinilah perjalanan panjang makanan-makanan kita yang akan bertemu dengan bakteri-bakteri yang baik di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat usus itu kalau kita makan itu seperti babat. Nah, seperti anduk ya kalau kita boleh membayangkan seperti itu. Anduk tapi itu anduk bayi yang sangat lembut seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau dibesarkan, usus ini kalau dibesarkan seperti ini. Jadi permukaannya itu bergelombang, terus gelombangnya itu seperti ini, jonjot-jonjot seperti ini. Ini kalau dibesarkan jadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, nah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau misalnya ini ususnya seperti ini, lalu diperbesar seperti ini. Nah, ini jadi kelihatan seperti karpet yang anduknya tebal seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dibesarkan lagi, seperti ini. Nah, kita lihat. Penuh dengan jonjot-jonjot yang di sini banyak sekali bakteri baik yang akan menyeleksi semua makanan, semua nutrisi, dan akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Kita tahu bahwa kebutuhan kita itu ada air, ada lemak, vitamin, mineral. Vitamin pun dibagi menjadi vitamin yang larut air dan vitamin yang tidak larut air atau larut lemak. Ini punya tugas, punya kurir masing-masing, ya, punya punya pasangan masing-masing sehingga bisa bisa mengenali gitu. Jadi kalau misalnya ini vitamin A ini adalah larut lemak, maka semua organisme di situ bisa paham ini vitamin A ini mau dibawa siapa gitu, pasangannya siapa, kemudian kalsium ini yang bawa kalsium siapa, itu semuanya terorganisir dengan baik di usus. Betapa di sana menjadi sebuah peristiwa yang hiruk pikuk yang begitu kompleks masalahnya dan akan teratur dengan baik karena diperintah oleh otak. Nah, Bapak Ibu, itu cerita baiknya. Nah, bagaimana dengan kalau kita makan makanan yang pengawet, yang pewarna, penyedap rasa, itu seperti apa situasinya? Yang harusnya situasi itu terang, kemudian penyerap pengangkutan barang-barang dari permukaan usus sampai ke pembuluh darah lancar, ini tidak. Semuanya menjadi gerak. Tidak ada jalan yang benar. Tidak diketahui. Ada lorong-lorong, pokoknya semua makanan masuk. Logam masuk, gluten, semua masuk ke pembuluh darah. Nah, betapa pentingnya usus kita, kesehatan usus kita itu sangat menentukan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, saya selalu menekankan siapapun yang sakit atau kita keluarga itu pencernaan nomor 1. Kalau misalnya belum bisa mencerna dengan baik, bagaimana caranya kita membantu? Nah,
pemahaman ini seringkali di shortcut. Maksudnya, udah pokoknya minum ini aja pasti selesai. Enggak bisa. Karena kalau tempatnya itu belum ready, belum siap, ya kita mau buat apa seperti itu. Nggak bisa diolah. Kalau dapurnya masih kotor, ya. Kalau dapurnya masih kotor, gimana kita memasaknya? Ibaratnya seperti itu. Ya, nah ini kalau diperbesar lagi Bapak Ibu sekalian, ya tadi jonjo-jonjo tadi, saya akan coba perbesar lagi ya. Jonjo-jonjo tadi itu di dalamnya itu ini adalah lapisannya, ini lapisan jonjo-jonjo. Ini ada enterosit cell, ya ini enterosit cell, ini goblet cell. Nah, sel goblet ini adalah sel-sel yang mengeluarkan lendir. Jadi di dalam usus kita itu ada lendir. Kalau tidak, bisa jadi macet gitu ya. Ada lendir-lendir yang dikeluarkan untuk kecuali mencerna makanan, dia juga menjaga asam basa seperti itu. Enterosit sel ini adalah sel-sel yang ada di dalam dinding usus sebagai sel yang untuk berkomunikasi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ada banyak di pembuluh darah. Jadi kalau makanan yang diserap di usus ini langsung masuk ke pembuluh darah Bapak Ibu. Pembuluh darah, kalau asam lemak itu masuk ke pembuluh limfe, ya. Jadi pembuluh limfe. Nah kita lihat yang biru-biru ini adalah sel saraf. Inilah yang menjadi mediator atau menjadi alat atau menjadi kabel listrik antara usus dan otak. Sehingga di sini akan ada komunikasi yang sangat intens kalau terjadi apa-apa. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang sehat dan yang tidak sehat bisa jadi perangannya berbeda. Karena sinyal yang ditangkap oleh sel-sel saraf di usus akan dikomunikasikan ke otak dan akan mempengaruhi perilaku. Walaupun ini jadi satu faktor ya Bapak Ibu ya, bukan penentu. Karena memang karakter seseorang, lingkungan itu pun juga akan mempengaruhi. Oke lah, sekarang tidak masalah, tapi kita akan pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Berapa kerusakan sel di dalam usus itu akan berpengaruh besar sekali di dalam masa depan anak-anak kita. Ya, kemudian ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang, saya akan perbesar lagi ya. Nah, ini dia. Di sini juga ada neuropod cell. Neuropod cell itu adalah neuro. Neuro itu syaraf atau enteroendokrin cell. Ya, entero itu usus, endokrin itu hormon. Sel hormon yang ada di dalam usus yang sangat mempengaruhi situasi semua metabolisme di sana. Nah, yang namanya hormon itu kan dia pembawa pesan. Ya, dia mendapatkan pesan apa? Misalnya hormon yang ada atau enzim ya yang ada di dalam usus halus itu untuk mencerna lemak misalnya. Ada pepsinogen, ada proikinase dan banyak sekali hormon-hormon yang ada di saluran cerna. Ya, ini sel-sel ini punya tugas yang berbeda-beda yang memberikan informasi secara intens kepada sel-sel di dalam usus ini, ya sel-sel saraf di dalam usus ini. Ya, jadi ini adalah penampakan dari permukaan usus yang sehat. Kalau ususnya tidak sehat, Bapak Ibu, ini tidak rapat. Ya, ini bisa jadi bolong-bolong. Yang tadi saya bilang ada gap, ada junction. Jadi ada apa ya? Kalau usus yang benar tuh saling mengikat begini, Bapak Ibu. Ya, saling mengikat, saling bersatu seperti ini. Tetapi kalau misalnya renggang gitu ya, ada racun-racun banyak yang kita konsumsi, dia akan renggang. Nah, ketika renggang itu adalah kesempatan semua makanan yang harusnya diseleksi masuk semuanya. Padahal kalau di sini kan harus diseleksi tuh yang tadi saya bilang. Ini zat besi ini diangkut oleh siapa? Oh ternyata udah penuh, nggak perlu dibuang misalnya begitu ya. Ada komunikasi yang intens. Tapi kalau misalnya tidak, itu akan renggang semua masuk makanan masuk ke pembuluh darah. Bayangkan saja semua racun-racun juga masuk yang tidak perlu masuk semua seperti itu. Nah inilah yang betapa rumitnya tugas di usus sel-sel di sana sehingga mereka benar-benar memerlukan makanan yang sehat, gitu ya. Nah ini dia. Ini
gambaran yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, kesehatan usus di sini itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat mekanis. Mekanis itu adalah kalau di dalam pencernaan itu ketika mencerna secara mekanis itu hanya ada di dalam mulut, yaitu dengan cara mengunyah. Jadi, makanan yang dikunyah di dalam mulut sampai lembut itu juga sangat menentukan kesehatan saluran cerna kita. Kalau kita punya kebiasaan makan daging cuma 2 kali kunyah langsung ditelan, itu sangat memberatkan. Kalau saya mengajar anak-anak preschool, saya mengatakan bahwa gigi itu hanya ada di mulut, tidak ada di usus. Jadi, kalau gigi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan benar, maka kita akan membebani usus. Maka kita sangat tidak bertanggung jawab terhadap makanan yang kita makan. Kemudian terma itu panas ya, panas dan dingin gitu. Nah, Bapak Ibu, makanan yang seperti apa sih yang sehat? Apakah makanan yang dingin atau makanan yang panas? Tubuh kita itu hangat. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan minum hangat, itu sangat meringankan tubuh kita, atau minimal suhu udara itu sangat meringankan tubuh kita. Kenapa? Karena suhunya sama, itu tidak perlu energi. Tapi kalau Bapak Ibu suka makan yang dingin-dingin, itu energi kita itu keluar. Atau kompornya itu kebakar. Bukan kebakar, kompornya itu menyala. Karena akan berupaya mendinginkan. Ya, tubuh kita akan mengeluarkan energi untuk menghangatkan makanan atau minuman yang dingin itu. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, akan lebih baik kalau kita mengajarkan mereka minum dengan suhu udara, bukan minum minuman yang dingin, karena energi kita akan keluar. Kemudian chemical. Jelas ya Bapak Ibu, kalau chemical itu yang tadi saya bilang 5P, seperti pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, pestisida, kemudian GMO, maka pangan dan GMO itu benar-benar merusak usus kita. Ini nggak kelihatan. Ini adalah dilihat dari mikroskop elektron. Karena kemajuan teknologi, mikroskop elektron ini kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, rumit ya, rumit, dan tetapi kerumitan ini sebenarnya bisa menolong kita untuk menjadi lebih sadar bahwa dinding usus kita itu sangat dipengaruhi oleh semua makanan, semua minuman, semua hal yang kita konsumsi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau tadi saya mengatakan ini adalah usus saraf-saraf ini afferent neuron. Afferent neuron itu yang membawa kabel, ya kabel. Jadi saraf-saraf di usus ini juga memerlukan makanan, Bapak Ibu. Saya sering ya memberikan saran kalau misalnya ada gangguan saluran cerna, ada gangguan lambung, ada gangguan persyarafan atau gangguan saluran nafas, kalsium magnesium saya selalu sertakan. Karena sel saraf ini makanannya itu kalsium, magnesium, itu adalah makanannya sel saraf Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali mengabaikan mengkonsumsi mineral-mineral yang sangat penting yang dibutuhkan oleh sel saraf. Tidak hanya sel saraf Bapak Ibu, karena sel-sel ini di dalam usus ini ya, sel afferent neuron ini juga harus mendapatkan juga suplai, yaitu vitamin B kompleks, ya, sehingga dia akan berjalan, sehingga dia akan menjadi kabel yang utuh, menjadi menjadi saluran pesan. Kalau misalnya kita menyalakan listrik, ketika ceklek dia langsung nyala seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kekurangan zat besi, maka kabel luarnya nih, kalau misalnya ini saya pegang kabel seperti itu ya, misalnya ini kabel gitu ya, kabelnya ini kayak digerikin tikus, ini bisa nyetrum, pesan tidak sampai, bisa jadi lampunya nggak nyala. Nah, ini adalah mengapa zat besi itu sangat diperlukan oleh kita, itu adalah juga mempengaruhi pesan, mempengaruhi sinyal gitu ya, sinyal komunikasi di seluruh tubuh kita. Kalau dalam ini kita berbicara tentang tentang pencernaan yang sehat, perut usus yang sehat, itu adalah kita berbicara sel-sel saraf di pencernaan.
Oleh karena itu, makanan-makanan yang mengandung kalsium, yang mengandung zat besi, yang mengandung magnesium, yang mengandung fosfor, itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan central nervous system yang bekerja sama dengan enteric nervous system ya, susunan saraf pusat dan susunan saraf usus ya. Ini adalah kerjasama yang erat. Kita lihat Bapak Ibu ada garis. Ini kalau ini ada beneran ini. Ini adalah nervus vagus atau nervus yang ke-10. Jadi cabang-cabang di dalam usus di sini dia akan menyatu di sini. Inilah jalur yang dipakai sebagai alat komunikasi kabel yang menghubungkan antara otak dan usus. Ini adalah susunan saraf pusat yang ada di otak dan ini adalah susunan saraf usus gitu ya. Dan dia sangat berhubungan erat. Mengapa kalau Bapak Ibu pernah pusing terus kita muntah atau ketika kita sakit perut kita pusing karena memang sangat berhubungan gitu. Tidak hanya di situ saja Bapak Ibu, saya tadi mengatakan bahwa perilaku, emosi, keputusan-keputusan yang diambil itu juga sangat mempengaruhi kesehatan kesehatan berpikir itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan usus. Emosi misalnya ya, seorang anak yang kelaparan dia akan menangis. Tetapi setelah makan pisang, dia akan diem. Karena pisang itu mengandung asam amino yang membentuk serotonin. Nah, serotonin ini tidak hanya di dalam usus, tapi di otak juga. Tapi yang terbanyak ada di usus. Nah, serotonin itu ada di mana? Buah mengkudu atau noni itu serotoninnya tinggi. Sehingga noni itu sangat baik untuk meredakan emosi. Hubungannya ada di sana. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara otak dan usus yang dipengaruhi oleh mikrobioma. Ya, jadi mikrobioma ini benar-benar bisa hidup, bisa stabil kalau kita makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, bagaimana mengontrol pikiran? Bakteri baik itu ternyata mengontrol pikiran. Para ilmuwan telah menemukan bahwa bakteri usus menghasilkan banyak neurotransmitter lain. Neurotransmitter itu seperti sinyal gitu ya Bapak Ibu. Ada yang dikeluarkan, ada zat yang dikeluarkan seperti dopamin, norepinefrin, asetilkolin, dan GABA. Nah, norepinefrin ini juga dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Ternyata bakteri usus juga mengeluarkan itu. Apa itu norepinefrin? Norepinefrin ini sangat mempengaruhi kecemasan, ya, yang sangat penting untuk suasana hati, kecemasan, konsentrasi, penghargaan, dan motivasi. Nah, ini Bapak Ibu ini erat sekali dengan sifat manusia yang bisa fight or flight, bisa bertahan, bisa menghadapi bahaya, atau lari. Yang ini pernah saya sharingkan, kalau misalnya kita menghadapi bahaya, kita bisa memutuskan kita akan hadapi atau kita akan lari. Misalnya kita melihat ada orang yang sakit atau jatuh di jalan. Itu sebuah keberbahayaan, tapi kita punya naluri, maka kita akan menolong dia gitu. Tetapi kalau kita lihat di depan ada bom, nggak mungkin kita akan mendekat kan, kita pasti akan lari. Nah, inilah sebenarnya hormon-hormon ini atau neurotransmitter ini terorganisasi sedemikian rapi karena kendali dari otak. Nah, mikrobioma ini menghasilkan itu, Bapak Ibu. Ternyata ini sangat menarik ya, padahal norepinefrin itu dikeluarkan oleh kelenjar yang ada di atas ginjal. Mikrobioma usus dapat menyebabkan perubahan pada cara otak kita berpikir. Nah, ternyata bereaksi. Nah, ternyata makanan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita akan bereaksi. Sangat mempengaruhi, ya. Ya. Kemudian ini adalah gambaran sel-sel saraf. Ini neurotransmitter Bapak Ibu. Jadi neurotransmitter itu ini ya. Jadi ada sel saraf, ada saya bilang ada reseptor itu ada pasangannya. Dia kalau misalnya mengeluarkan A,
dia akan ketemu sama A-aksis misalnya itu ya, akan ketemu, akan ditangkap dan dia akan memberikan apa nih, pesan apa yang akan diterima. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi sel-sel saraf ini seperti mengeluarkan pesan. Kalau misalnya ada permainan kita bisik-bisik 10 orang gitu di depan ngomong apa, lalu ngomong di belakangnya pesan itu, maksudnya kata-kata itulah neurotransmitter. Nah, sampai nggak dari ke orang yang ke-10 misalnya. Nah, kalau misalnya orang ini utuh pikirannya, daya ingatnya kuat, ke-10 orang ini baik, maka pesan di orang nomor 1 sampai orang yang nomor 10 itu pasti sama. Tetapi kebanyakan hang. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita juga begitu, Bapak Ibu. Jadi neuron, sel saraf ini memberikan neurotransmitter ke sini, pesannya apa? Ini siap nggak reseptornya? Ada nggak reseptornya? Ya, bocor nggak? Kekurangan zat besi atau tidak? Kekurangan kalsium atau tidak? Itu mempengaruhinya besar sekali. Sehingga, Bapak Ibu, neurotransmitter adalah senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron atau saraf. Neurotransmitter terbungkus oleh vesikel. Vesikel itu apa ya? Buletan, kayak balon. Kayak balon, betul ya. Sebelum dilepaskan bertepatan dengan potensi aksi yang datang. Jadi seperti ini Bapak ini, seperti balon kan, di dalam balon. Dia tidak dipecah kalau belum ada yang siap menerima. Jadi kalau misalnya ada yang lola, itu ya loading lama, itu bisa jadi ada sesuatu di saraf berikutnya. Kenapa? Mungkin dia sedang berkonsentrasi yang lain atau sedang bingung. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Coba saja, Bapak Ibu nggak sarapan, kemudian kecuali puasa ya. Kalau puasa beda lagi. Kalau puasa kan terus waspada. Nggak sarapan, lupa makan, tiba-tiba kok siang saya loading lama. Ini pasti kekurangan nutrisi, ya. Pengalaman pribadi. Neurotransmitter yang terbungkus oleh vesikel sinapsis sebelum dilepaskan bertepatan potensi aksi yang datang. Beberapa neurotransmitter utama antara lain asam amino. Ya, asam amino sangat penting. Asam glutamat, asam aspartat, serina, GABA. Tentu ini adalah makanan-makanan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu saya berkali-kali menekankan bahwa asam amino yang di dalam protein itu sangat penting untuk orang-orang yang ngedrop. Orang-orang yang saat ini sedang mengalami pandemi karena antibodi kita terbangun dari protein. Tapi jangan mimpi minum sekali langsung sembuh, tidak juga. Tergantung dari area pencernaannya siap atau tidak, sehat atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita mengenal nutrisi yang baik untuk bisa kita konsumsi dan itu memberikan kekuatan untuk tubuh kita. Nah, ada neurotransmitter yang namanya dopamin yang dikeluarkan oleh bakteri usus kita yang memainkan peran penting dalam fungsi eksekutif seperti kontrol motorik, motivasi, gairah, penguatan, dan pengharapan. Jadi benar-benar mempengaruhi emosi ya, emosi jiwa. Kita dipengaruhi oleh bakteri baik. Serta fungsi tingkat rendah termasuk laktasi. Laktasi itu menyusui, kepuasan seksual, dan mual. Kelompok dan jalur sel dopaminergic membentuk sistem dopamin yang merupakan neuromodulator. Jadi pengaruhnya sangat penting. Karena kalau tanpa makanan yang sehat itu semuanya bisa enggak beres seperti itu. Kemudian norepinefrin ini yang tadi saya bilang bahwa norepinefrin ini ada dikeluarkan oleh kelenjar adrenal, tapi ternyata bakteri baik pun mengeluarkannya. Bahan kimia alami dari dalam tubuh yang bertindak sebagai hormon stres dan neurotransmitter atau zat yang mengirimkan sinyal antar sel saraf ini dilepaskan ke dalam darah sebagai hormon stres jika otak merasakan bahwa peristiwa stres terjadi. Bagus nggak Bapak Ibu kita stres? Bagus. Karena hormon norepinefrin itu membuat kita waspada. Ya, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak sadar bisa berbahaya. Anak kita jatuh, oh nggak apa-apa, diam aja. Padahal itu adalah merupakan sebuah sesuatu yang membuat kita harus stres harusnya gitu kan. Stres itu bukan berarti langsung, wah teriak-teriak, bukan. Kita langsung waspada, langsung menolong. Kewaspadaan, tingkat kewaspadaan itu ditentukan oleh adanya norepinefrin di tubuh kita. Betapa itu menjadi sebuah organisasi yang sangat penuh, yang sangat lengkap yang kita miliki. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kemudian asetilkolin yang berperan dalam mentransmisikan sinyal atau rangsangan yang diterima untuk diteruskan di antara sel-sel saraf yang terhubung
atau pada sambungan neuromuskular. Neuro itu sel saraf, muskular itu otot. Jadi ada komunikasi ya antara sel saraf dan sel otot. Sehingga ini benar-benar mempengaruhi kan di saluran cerna kan juga ada otot-otot di dalam usus itu ada otot longitudinal, ada vertikal, ada oblik gitu ya, ada yang lurus, ada yang muter, ada yang miring seperti itu merupakan apa ya? Merupakan satu kesatuan. Bagaimana otak ngomong, kasih tahu ke usus. Ini bakalan ada makanan yang masuk, dia kelaparan, ayo bergerak. Nah, itu kan juga sebuah komunikasi. Sebuah komunikasi yang harmonis di dalam tubuh kita untuk meng-create saluran sistem pencernaan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian GABA atau asam gamma aminobutirat adalah asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter juga gitu. GABA tersebut akan memberikan efek menenangkan sehingga membantu meredakan kondisi-kondisi seperti ini. Rasa cemas bisa turun, menurunkan stres, menurunkan rasa takut dan mencegah kejang. Kejang itu maksudnya kaku gitu ya. Orang stres itu kan biasanya tegang. Nah, GABA ini bisa membantu memberikan ketenangan ya di asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter. Jadi sangat beragam sekali Bapak Ibu. Neurotransmitter itu bisa dibentuk dari asam amino juga. Mereka itu yang tadi saya bilang bahwa seorang anak kecil yang kelaparan dia bakal nangis, tapi setelah mengkonsumsi pisang atau susu ya minum ternyata dia mendapatkan asupan yang akhirnya menjadi serotonin karena bahan serotonin itu asam amino. Nah, bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi kita? Nutrisi yang benar akan membuat bakteri senang dan tubuh kita menjadi sehat. Pasti kita akan menjadi menikmati sesuatu yang sehat dan kalau bonusnya langsing ya. Dan nutrisi di dalam di sinergi itu begitu banyak Bapak Ibu dan kita tinggal memanfaatnya. Tentu tidak melupakan makanan-makanan yang ada di atas meja makan ya. Sayur mayur, wortel, kacang hijau, kemudian yang walaupun wortel bawang putih itu ada di garlic gitu ya. Tetapi kalau di rumah kita manfaatkan mengunyah. Kita tetap harus mengunyah Bapak Ibu, kecuali kalau kita sedang melakukan program gitu ya. Ada program detoksifikasi, tetapi natur kita diciptakan Tuhan memiliki gizi itu untuk mengunyah. Nah, salah satunya kalau makan kalmak itu saya kunyah. Karena kalmak itu nggak ada rasanya. Ya sudah saya kunyah aja menjadi serbuk lalu saya minum. Tidak hanya kolostrum saja, tapi ternyata kalmak itu menurut saya enak gitu, walaupun nggak ada rasanya. Ada sensasi yang berbeda saja ketika menikmati kalmak. Ternyata meringankan sebenarnya, meringankan dari lambung karena harus menunggu menghancurkan. Padahal di mulut kita dibantu dengan mengunyah aja sudah enak. Tapi saya belum pernah mengunyah spirulina sih, tapi ada juga anak-anak yang suka seperti itu ya. Kalau itu bisa dihancurkan di dalam mulut itu akan sangat membantu dan mulut kita pun juga akan mengeluarkan enzim atau lendir seperti itu ya, dan akan memberitahu kesiapan di lambung itu untuk menerima makanan. Nah, jangan lupa kelola 5 keseimbangan Bapak Ibu. Aktivitas kerja, asupan makan dan minum, istirahat, sosialisasi, rekreasi, kelola stres dan olahraga. Minggu lalu saya berjanji kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita melakukan senam mata ya. Inilah tantangan yang sangat besar di masa-masa pandemi karena kita mesti mantengin terus ada di laptop lah, ke HP, lupa olahraga nggak Bapak Ibu? Nah, ini adalah senam mata yang Bapak Ibu bisa lakukan, gampang ya. Ketika saya tidak mengajarkannya pun, ketika Bapak Ibu melihat gambar ini bisa mudah. Karena bola mata itu terdiri dari otot-otot yang mengikat bola mata kita di sini, kemudian di sana, ke atas, ke bawah, kemudian ke samping, ke serong kanan, serong kiri, seperti itu. Sehingga kita akan menggerakkan otot-otot mata ini dengan kita memahami bahwa ada otot-otot yang tidak pernah kita pakai. Caranya kita pandangan kita lurus ke depan, Bapak Ibu, lurus ke depan, kemudian digerakkan matanya saja. Kalau saya sudah mencoba, kalau misalnya kita menggerakkan mata tanpa objek, itu ternyata agak sulit gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk memakai ballpoint, Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nah, ballpoint.
Nah, kalau misalnya ballpoint ini bergerak, maka matanya bisa bergerak, lebih mudah bergerak juga. Ya. Nah, ini yang ke kanan dan ke kiri, ingat bahwa wajahnya tetap ke depan. Ya, ini tidak harus juga dengan serius pada saat mau tidur, merem, matanya bergerak-bergerak juga baik, karena itu akan mempengaruhi kesehatan mata. Ini yang ke kanan dan ke kiri ya, nah, tetap ke depan. Kemudian yang ke atas dan ke bawah. Alat ini menjadi alat bantu untuk kita melihat ke atas dan ke bawah. Sesuai dengan kekuatan kita ke bawah. Sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Kapan lagi kita praktek sama-sama, kecuali Bapak Ibu nanti benar-benar praktek sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang melingkar ini karena bola mata kita itu bergerak mengandung otot-otot yang bisa untuk muter gitu ya. Nah, kalau seperti ini sih Bapak Ibu bisa melingkarkan ke sana, lalu kekuatan sendiri saja disambung, lalu ke atas. Jangan lupa baliknya, gitu ya. Bisa ya, tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi atau misalnya kalau Bapak Ibu bisa tanpa benda itu bisa muter-muter gitu ya. Tapi jangan lupa baliknya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini adalah membuka mata dan seperti kalau orang Jawa bilang tuh apa mendelik gitu ya, mendelik. Mendelik itu lalu dikecilin lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi menggerakkan kelopak-kelopak mata. Kemudian yang kelima adalah miring, gitu ya. Jadi benar-benar serong. Jadi kita menentukan batas pandangan kita ke atas serong ini sampai ke bawah. Misalnya kita memegang benda di sebelah sini, seperti itu ya. Ke sana, kemudian ke sini, ke sana, ke sini. Ingat bahwa wajahnya tetap harus ke depan. Jangan lupa kebalikannya. Ya, kalau kebalikannya berarti dari yang kanan tadi kanan ke kiri bawah, kanan atas, kiri bawah. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah seperti ini. Melihat dari sendiri. Jangan lama-lama nanti pusing. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu tips dari saya. Mudah-mudahan berguna dan bisa dipraktekkan. Capek ya, kalau misalnya kita selalu depan komputer kan capek kan. Dan kadang-kadang kita membiarkan mata kita itu berlelah-lelah. Ingat Bapak Ibu, mari kita jaga sama-sama. Mungkin ada beberapa hal-hal yang sangat apa ya, sangat terpaksa kita harus ada di depan komputer, tapi ingat kita tetap membutuhkan istirahat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya ada titipan pengumuman dari teman saya di kantor, silahkan dibaca dan kita akan sampai ke tanya jawab. Saya akan lihat chattingnya ada berapa pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan. Halo dokter, semua makanan dan minuman mempengaruhi kerja usus. Apakah ada faktor dari dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kerja usus? Bagaimana terjadi kanker usus? Bagaimana cara membuat kerja usus normal sesuai fungsinya? Apakah faktor usia mempengaruhi kerja usus? Terima kasih. Dari Pak Yulianus Tebu. Baik, pertanyaannya bagus sekali Pak. Faktor dari dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kerja usus tentu ada. Faktor stres sangat mempengaruhi kerja usus, Pak. Jadi ketika kita stres, otak itu memberikan sinyal. Sinyal apa? Sinyal waspada. Ya, kalau tadi saya memberikan contoh, kalau ada anak jatuh, kita tolong. Itu adalah stres yang bagus. Tetapi ketika kita menghadapi stres yang tidak bagus adalah stres yang berkepanjangan. Itu sangat mempengaruhi kerja usus. Jadi kerja usus itu sangat dipengaruhi oleh otak kita di dalam tubuh kita kan. Ya tadi saya bilang bahwa ketika otak kita itu bekerja dengan baik, maka usus akan bekerja dengan baik. Kalau otak kita itu pikirannya kotor, ususnya juga kotor bekerjanya seperti itu. Bagaimana terjadi kanker usus? Kanker usus itu faktor risikonya banyak sekali. Tadi
Tidak menjaga 5 keseimbangan juga menjadi faktor risiko kanker usus ya Pak ya. Dan dari pola makan, tidak stop 5P, itu basicnya itulah. Ada banyak sekali. Dan pikiran, ternyata stres itu stres yang kronis ya, bukan stres yang sebuah kewaspadaan. Stres yang kronis itu sangat mempengaruhi penyakit-penyakit degenerasi termasuk kanker. Bagaimana cara membuat kerja usus normal sesuai fungsinya? Makanan lengkap, Pak. Ada jam. Sebenarnya di tubuh kita itu ada siklus jam tubuh kita. Gitu ya. Kita punya siklus. Mungkin next time saya akan sharingkan bahwa itu ada siklus dalam kehidupan kita. Atau orang mengadakan circadian circle, gitu, siklus circadian. Jadi ada jam-jam tertentu tubuh kita kapan buang air, kapan mesti istirahat, kapan otak kita mesti rest, itu ada. Ilmu Ayurveda, Chinese medicine, kemudian kesehatan kuno, kesehatan modern, itu ketika digabungkan ternyata kita punya siklus sirkadian yang menolong kita. Tetapi, kalaupun kita tidak mengerti siklus sirkadian, sebenarnya kita sudah dididik dari orang tua kita. Makan, misalnya ya, makan pagi, sarapan, sebagai bekal untuk energi seharian, gitu ya. Walaupun ada sebagian dari kita tidak punya kebiasaan makan sarapan seperti itu ya, tapi orang tua saya punya budaya kalau pagi sarapan, logis kan? Logis sekali karena ketika pagi ada jam buang air besar, setelah kita keluar buang air besar kita makan. Ya ketika seperti motor yang udah dikeluarkan bensinnya diisi lagi seperti itu. Kemudian siang makan lagi, itu hal yang natural saja Bapak, Pak ya. Normal dan yang kita perlu pikirkan juga kebutuhan cairan. Kalau kita kurang air, pencernaan kita juga nggak baik. Ya berat badan kali 0,04 itu menjadi tools atau cara kita untuk menghitung kita sudah cukup belum sih minum air itu. Ya, apakah faktor usia mempengaruhi kerja usus? Yes, sangat mempengaruhi kerja usus. Orang yang sudah tua, kerja ususnya itu menjadi lambat. Peristaltiknya menurun, sehingga banyak sekali kasus-kasus sembelit ya. Jadi kasus sembelit itu terjadi karena peristaltiknya menurun. Terima kasih Pak atas pertanyaannya yang baik ini. Kemudian Bu Dokter, produk apa yang baik untuk memelihara usus untuk yang kurang zat besi? Produk apa saja gitu. Oke. Pak Zulkarnain, terima kasih Pak. Kalau jelas kekurangan zat besi, itu coba dievaluasi apakah buang air besar sudah baik atau belum. Kemudian apakah ada riwayat minum obat-obatan sakit mah dalam jangka lama. Karena orang-orang yang mengalami minum obat kimia, bukan obat kimia, obat mah saja, bukan. Obat-obat yang lain terutama analgetik, pengencer darah, itu biasanya akan mengikis dinding usus, terutama dinding lambung. Sehingga pengolahan di dalam lambung tidak menyerap ya, kecuali dia menyerap alkohol. Pencampuran itu menjadi terhambat. Kemudian bagaimana kesehatan usus sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat itu kekurangan zat besi, itu betul-betul memang kekurangan zat besi atau ada masalah di saluran cerna. Karena kalau ada masalah di saluran cerna, mau minum zat besi sebanyak apapun tidak terserap dengan baik. Nah itu perlu dievaluasi Pak. Lebih baik yang paling mudah adalah kita evaluasi dengan minum klorofil. Klorofil adalah cairan yang bisa menolong saluran cerna untuk menjadi netral. Tentu mesti menghambat atau menstop atau menghentikan makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, yang mengandung bahan-bahan yang tidak berguna seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara membedakan rasa lapar palsu dan sebenarnya, bagaimana cara mengendalikan keinginan dari mulut yang maunya ngunyah terus? Terima kasih Bu Rini. Hanya satu cara. Sadar. Itu saja. Kesadaran atau self-awareness itu akan menolong kita. Kita bisa membedakan ini lapar palsu atau lapar yang asli. Kemudian, bagaimana cara mengendalikan keinginan? Bedakan itu keinginan atau kebutuhan. Seringkali antara mulut, antara pikiran, hati, dan tindakan atau feeling, thinking, dan action itu berbeda. Itu berarti pecah.
Kepribadian yang pecah adalah kepribadian yang mengerti itu tidak baik, tetapi tidak dimakan. Mengerti itu tidak baik, tapi tetap dimakan. Atau mengerti bahwa itu baik dan dibutuhkan, tetapi tidak mau makan. Nah, ini adalah sebuah proses yang panjang, karena yang utama adalah self-awareness. Kesadaran diri itu sangat penting. Sehingga 5 keseimbangan tadi sangat membantu. Bagaimana pola makannya? Stop 5P. Sudah belum dilakukan? Coba saja dipraktekkan stop 5P dulu. Kalau stop 5P dulu, oh ternyata pengawet, pemanis masih ada, gula pasir putih bersih di rumah masih ada, atau di kulkas masih ada botol-botol yang berwarna-warni, minuman-minuman, kecuali minuman kesehatan. Apakah kita masih membeli penyedap rasa? Apakah kita masih membeli bumbu? Itu dulu coba dimulai, supaya kita sadar, oh ternyata memang apa yang saya makan itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Semangat Bu Rini, terima kasih pertanyaannya dan keterbukaannya. Oke, Dok, saya ada teman penderita epilepsi usia 30 tahun dan ada gangguan asam lambung. Kira-kira produk apa yang sesuai dengan teman saya ini? Asam lambung terjadi karena, biasanya karena obat. Salah satu faktornya adalah karena obat. Epilepsi ada organik, ada gangguan organ, atau non-organik. Itu biasanya ada banyak hal, ada banyak faktor. Tapi secara umum silakan disarankan minum kolostrum dan jaga 5 keseimbangan. Jaga 5 keseimbangan tadi ya, aktivitas kerja, asupan makan stop 5P, kemudian istirahat, rekreasi, sosialisasi, kemudian mengelola stres dan olahraga. Olahraga seringkali diabaikan. Nah, itu akan menolong sekali. Ternyata olahraga itu bukan ternyata, memang olahraga itu sangat penting Bapak Ibu. Olahraga tidak perlu lari-lari atau cari lapangan yang luas ya, tidak di rumah juga bisa olahraga. Kemudian Pak Yulianus Tebu, oke sudah ya. Oh ini ada lagi. Bagaimana kita mengetahui kalau usus kita itu terganggu? Apakah ada gejala-gejala dalam tubuh? Bagaimana dengan apakah berpengaruh juga terhadap kesehatan usus? Ya, pertanyaannya sangat mendasar, Pak. Bapak buang air besar setiap hari sekali, itu adalah tanda yang baik. Kemudian tidak ada kembung, tidak ada mual. Kalaupun kentut itu juga yang wajar, itu menunjukkan sudah mewakili kesehatan yang baik, gitu ya. Dan kalau pencernaan Bapak baik, itu akan tercermin dari kesehatan sehari-hari. Jadi tidak sering flu, kemudian tidak ada alergi, kemudian bisa survive, maksudnya daya tahan tubuhnya kuat, itu juga menunjukkan bahwa saluran cerna kita itu baik gitu ya. Bagaimana dengan diet? Apakah berpengaruh juga terhadap kesehatan? Oh ya pasti Pak. Diet itu artinya apa? Diet itu artinya mengatur makanan, bukan menghindari makanan Bapak Ibu ya, tapi mengatur. Kita tetap membutuhkan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, tetap lemak tetap kita butuhkan Bapak Ibu. Kita butuh lemak dari mana? Bisa nabati, bisa hewani. Bagi yang vegan, bisa mengkonsumsi lemak itu, lemak nabati, seperti virgin coconut oil, ada olive oil, kemudian ada oil-oil yang lain, dikonsumsi silahkan aja, gitu ya. Jadi, makanan-makanan di sekitar kita itu silahkan diatur. Diet sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Diet orang yang diabetes dengan diet orang yang hipertensi beda, ya. Cara pengaturan makan orang hipertensi dan orang yang diabetes beda. Apakah orang yang diabetes boleh makan gula? Boleh, tapi sedikit. Apakah orang hipertensi masih boleh makan garam? Boleh, tapi mungkin jenis garamnya bukan garam meja, garam Himalaya atau garam laut yang asli di Indonesia. Mengingat garam-garam Himalayan salt juga ada yang dipalsukan dan sebagainya. Itu kita mesti bisa terus berpikir dan berkembang. Oke, thank you. Pak Nur Yasin, saya punya pasien ibu sudah 54 tahun, keluhan perut buncit dan sulit untuk dikurangi buncitnya. Apakah ini akibat hobi minum dingin sehingga usus membengkak? Produk apa dari sinergi ibu karena bersangkutan punya riwayat sakit lambung? Makasih dok. Kalau punya kebiasaan ini pasti sudah kronis sih, tidak serta-merta, dan itu bukan usus yang membengkak tapi timbunan lemak. Timbunan lemak atau visceral fat yang sulit sekali. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun juga. Tapi kalau ibu-ibu biasanya kayak jadi orang hamil. Jadi lemak semuanya itu, Pak Yasin.
Jadi bagaimana caranya ya mau nggak mau hidup sehat, berikan detox dan punya riwayat sakit lambung juga nggak masalah sih, tinggal di maintain aja Pak, tinggal di apa ya namanya bisa diatur pola makannya apa saja. Kemudian dengan tari Bali berarti matanya lebih sehat. Bagus sekali Pak Saroso. Kemudian bagaimana cara membedakan rasa lapar palsu yang sebenarnya? Bagaimana cara mengendalikan ini sudah ya? Oke, Bu Meske, dok, kenapa di saat tipes saya biasa mengkonsumsi klorofil sama dokter suruh dihentikan dulu, kenapa ya dok? Oh, saya tidak tahu dokter itu mempunyai alasan apa. Mungkin dia juga memiliki maksud baik untuk melihat efektivitas obat yang diberikan. Saya tidak tahu, harusnya sih Bu Miska boleh bertanya kepada beliaunya. Tapi kalau saya kan memang nggak akan memberikan obat kalau orang tipes gitu, karena orang tipes itu daya tahan tubuhnya aja yang dibangun dan perlu istirahat gitu. Daya tahan tubuhnya dibangun supaya si Salmonella typhi ini tidak meraja gitu, tidak menguasai usus gitu. Jadi kalau tidak menguasai usus kan berarti saluran cernanya dibuat supaya dia tidak nyaman. Nah, tipes ini juga sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri karena ketidakseimbangan asam basa di dalam usus. Secara keseluruhan ini sudah menyangkut organ-organ ke seluruh tubuh kita, maksudnya itu bukan menjalar tetapi keterkaitan satu sama lain, mungkin kurang istirahat, makan makanan yang tidak yang kurang pas seperti itu ya. Saya mengatakan kurang pas karena mungkin bisa jadi orang yang lain nggak apa-apa, kita sakit ya. Dok, kanker usus minum apa? Tergantung dari kondisinya Pak Ferdinand. Kalau misalnya masih bisa buang air besar, bisa diberikan noni dan spirulina. Spirulina bisa 3 kali 5, bisa juga noninya 4 kali 50 cc. Tetapi tetap dikomunikasikan, karena Bapak yang tahu di lapangan, saya tidak tahu bagaimana dia. Jangan diberikan sesuatu yang bikin muntah, karena kalau kanker usus kan kadang udah ada sumbatan ya Bapak Ibu. Bayangkan aja apa namanya selang yang ada sumbatan, dikasih air seberapa banyak jebol, nggak akan keluar, tapi nggak akan keluar lewat bawah, tapi keluar lewat atas ya, tolong diperhatikan. Mbak Santi ya, siang dok, teman saya mengkonsumsi klorofil tapi dia masih sering mengalami sleep apnea padahal rutin juga makan buah ban. Saya kira-kira masalahnya apa lagi ya, bagaimana solusinya? Jumlah air minumnya sudah cukup kah? Air minumnya berat badan kali 0,04 sudah dipenuhi belum? Yang pertama. Kemudian olahraga itu pengaruhnya besar sekali terhadap peristaltik usus. Kemudian keseluruhannya bagaimana? Sudah cukup tidur? Jenis makanan apa saja yang dikonsumsi? Buah-buahan dan sayurannya banyak tapi nggak makan lemak. Hati-hati, kita kurang makan lemak, itu bisa sembelit. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tidak makan lemak, sudah merasa sehat, minum sayur-sayuran dan makan sayur dan buah-buahan, ternyata kita nggak makan lemak dan tetap sembelit, ternyata kita bisa kekurangan, ternyata kita bisa sembelit. Oke? Nah, kalau orang tua merasa perut apa juga karena pengaruh sugesti? Pak Leo saya tidak tahu, mungkin perlu dieksplor ya, karena kebanyakan orang tua itu banyak cemasnya. Sangat mungkin karena orang tua saya juga demikian. Jadi ternyata dengan ngobrol, dengan ditemani, hilang sakit perutnya. Bisa. Bu Ayu, mau tanya kalau sakit lambung sampai buang air dengan darah itu produk mana? Dievaluasi dulu Bu, sakit lambung berdarah itu apakah memang darahnya warnanya apa? Merah atau hitam. Kalau merah itu berarti ada di usus besar bagian bawah, bisa ambeien, bisa kemungkinan ada perdarahan kanker, saya tidak tahu. Kemudian kalau warnanya hitam, berarti dia perdarahannya ada di atas, saluran cerna bagian atas. Bisa jadi karena esofagus atau perdarahan lambung. Nah, ini perlu diperjelas lagi ya. Saya tidak bisa mengatakan, oh pasti minum ini, karena orang yang sirosis itu juga bisa kan buang air besar darah karena warnanya hitam. Bu Lila, dokter mau tanya, jika memiliki gula rendah, mau melakukan program turun BB agar nyaman, karena jika diet karbo orangnya kelingan, produk apa yang bisa dipakai agar aman untuk program dengan memiliki keluhan gula rendah? Gula rendah itu kadar gula ya Bu ya.
diet karbo. Kan ada karbonya juga, proteinnya. Bisa sih ditambahkan buah-buahan atau buah-buahan yang mengandung karbo. Pisang bisa, kemudian ubi, singkong bisa diberikan untuk menyeimbangkan ya. Memang betul sekali, sangat subjektif ya. Bu Santi, BAB terkadang bisa 2-3 kali sehari, 3 hari sekali dok, 2-3 hari sekali. Ya, dievaluasi aja, coba aja mulai minum yang mengandung lemak seperti apa namanya, olive oil silakan, atau VCO juga boleh. Waduh, ternyata sudah lewat jam. Ada banyak pertanyaan yang belum saya jawab nih, Bapak Ibu. Karena waktu yang sudah membatasi kita, saya mohon maaf sekali tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi coba saya akan coba tracer ya. Mata berkedip rasanya kering. Coba cek ke dokter mata, Bu, karena bisa jadi ada gangguan di saluran kelenjar mata ya. Bagaimana menentukan dia sudah sembuh sesak nafas karena sudah diberikan kolostrum apa diteruskan. Kalau saran saya sih kesembuhan itu mesti dikonfirmasi dengan pemeriksaan ya, supaya kita tidak menduga-duga. Oke, kalau ada yang nge-shake ternyata sembelit berarti karena Max Pro-nya. Kurangi Max Pro-nya Bapak, Pak siapa nih? Pak Wati Harnata, iya betul karena Max Pro-nya. GERD, iya betul Mbak Dewi, GERD itu berhubungan dengan usus kotor, iya sangat betul. Nutrisi, nutrisinya bisa diberikan Max Pro Nutritus dan nutrisi yang lain. Bedanya dengan MAH, kalau MAH tidak melibatkan syaraf dan tidak ada asam lambungnya naik. Kalau GERD itu kan sphincternya longgar jadi naik. Kemudian sakit debu Nasriati. Oke, kalau lambung bisa klorofil dengan kolostrum, Bu. Kemudian Bu Hera, usus sebagai pola hidupnya tidak sehat. Jika usus sudah kotor seperti ini biasanya, ya bisa Bu Hera bisa mengikuti detox ya. Kalau Bu Endang, gondok itu hipertiroid, bisa spirulina danoni. Terima kasih juga Pak Marcelo, tanya keluarga saya ada yang tiba-tiba di perut bawah kiri sakit, ditekan sakit, di bawah juga kan. Apakah itu masalah di usus? Iya, di sana ada usus, ada saluran cerna, ada usus, ada saluran kemih. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan ada ovarium. Jadi perlu waspada aja. Kemudian anak usia 6 tahun leukemia, ada solusi nutrisi. Kalau bisa diberikan kolostrum dulu sementara, saya tidak berani memutuskan apa-apa. Untuk yang ditentukan dulu sih ya, apakah karena usus atau karena saluran kemih, Pak Selo, supaya yang penting sih minum air putih cukup. Kemudian untuk miom bisa noni dan spirulina. Kalau habis makan selalu ngantuk, berarti kemungkinan ada resistensi insulin. Coba cek gula darahnya. Baik, sekian dulu Bapak Ibu tanya jawab siang hari ini, dan terima kasih. Saya sudah mencoba mempercepat menjawab, mudah-mudahan bisa terakomodir pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita jumpa minggu depan ya. Dan selalu sehat, jaga jarak, memakai masker, dan selalu membersihkan tangan selama pandemi berlangsung. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk tim Sinergi. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang akan diulas.